Pasti dalam perjalanan kehidupan beta dan Bapak Ibu, kita menemui berbagai badai yang menimpa kehidupan kita. Badai-badai hidup yang beta dan Bapak Ibu alami ketika kita ada pada perjalanan panjang tahun 2020. Tapi juga ketika kita menapaki hari-hari hidup di tahun 2021, badai hidup masih terus kita alami. Entah itu badai pada dinamika kehidupan dalam keluarga, pekerjaan, ekonomi, ataupun badai yang sementara menghantam semua manusia di dunia ini, termasuk di Indonesia, tapi juga di Maluku dan di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu COVID-19. Tetapi ketika badai-badai yang kita hadapi, maka pasti beta dan Bapak Ibu akan merasakan bahwa di tengah-tengah badai itu ternyata Tuhan kita hebat. Ternyata Tuhan kita luar biasa. Ternyata Tuhan kita penuh dengan kekuatan yang boleh dinyatakan kepada beta, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita dalam menghadapi badai itu, maka sudah tentu kita semua mengagungkan Tuhan. Kita semua mengucap syukur kepada Tuhan atas segala keperkasaannya, atas segala kehebatannya, atas segala kekuatan yang sudah diberikan kepada kita. Badai ini juga dirasakan oleh Daud dan orang-orang Israel, di mana ketika mereka ada di tengah-tengah kehidupan, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah Yahweh. Tetapi di sekitar mereka ada bangsa-bangsa yang menganggap bahwa dewa-dewa mereka adalah yang lebih besar daripada Allah orang Israel. Dan di tengah-tengah badai itu, pemazmur Daud ingin menunjukkan kepada bangsa-bangsa itu bahwa siapa itu Allah sebenarnya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, kalau dalam ayat 1 pembacaan kita Mazmur 29 itu dikatakan, kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pemazmur Daud dalam iman dan pengakuannya, ia merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa bagi ia. Ia merasakan bahwa Tuhan itu punya kehebatan luar biasa. Kehebatan Tuhan itu akan menaklukkan dewa, akan menaklukkan bumi dan alam yang ada saat itu. Karena itu, ketika beta dan Bapak Ibu membaca Mazmur 29 ayat 1 sampai 11, beta dan Bapak Ibu akan mendapatkan 7 kali kata suara Tuhan itu dibilang. 7 kali suara Tuhan itu dibilang. Mengapa? Sebab bagi Daud, ia mau bersaksi bahwa suara Tuhan itu luar biasa, bahwa suara Tuhan itu hebat, bahwa suara Tuhan itu besar kekuatannya. Dan karena itu Daud mengajak semua penghuni surgawi untuk terus ada dalam menyatakan kemuliaan kepada Tuhan atas kekuatan-kekuatan yang sudah Tuhan berikan. Daud mau bersaksi kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka bahwa Allah Yahweh
ada pada saat itu. Dan karena itu, pertanyaannya kepada Beta dan Bapak Ibu di saat ini di tahun 2021, apakah Beta dan Bapak Ibu juga mendengar suara Allah seperti guntur? Ataukah Beta dan Bapak Ibu mendengar suara Allah seperti mendengkur? Kalau suara Allah seperti guntur, suara Allah besar, semua orang mendengar dan semua orang akan melakukannya. Tetapi kalau suara yang mendengkur, pasti orang-orang yang sekitarnya malah diri sendiri tidak dapat mendengarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku kekasih, itu berarti bahwa suara Allah yang seperti guntur itu mau dikatakan bahwa di tahun 2020 banyak suara yang didengar. Ada suara-suara makian, ada suara-suara persungutan, ada suara-suara mengeluh, ada suara-suara putus asa, ada suara-suara hilang harap. Tapi saat ini Daud mau bersaksi bahwa suara Tuhan yang besar, suara Tuhan yang punya kuasa, karena ia telah berjumpa dengan Tuhan. Sehingga dari ayat 3 sampai ayat 10 pembacaan kita, ada dua hal yang Daud ingin bersaksi. Ketika ia berjumpa dengan Tuhan, ia menyatakan pengakuan imannya bahwa yang pertama, ia takjub, ia mengangkat pujian kepada Allah yang hebat itu. Yang kedua, ketika Allah yang hebat itu ada di tengah-tengah badai, maka ada damai, ada kekuatan, ada kesejahteraan, ada berkat yang akan dinikmati oleh semua orang. Pertanyaannya adalah mengapa Daud takjub? Kalau Beta dan Bapak Ibu baca pada ayat 3 hingga ayatnya yang ke-10, Daud takjub karena suara Tuhan. Suara Tuhan di atas air, suara Tuhan yang penuh dengan semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, suara Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon, suara Tuhan adalah suara Tuhan yang menyuburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, suara Tuhan membuat padang gurun kades gemetar, dan masih banyak hal yang dibilang. Itu yang Daud mau katakan. Mengapa ia takjub? Karena suara Allah yang hebat. Mengapa Daud takjub? Karena ia mengagungkan Allah, karena suara Allah dapat menaklukkan segala sesuatu. Oleh karena itu, ada semua yang Daud rasakan. Maka Daud mau katakan dalam kesaksiannya, ia takjub untuk memuliakan Allah atas segala suara-suara Allah yang boleh dinyatakan kepada ia dan umatnya, tapi juga kepada semua bangsa yang ada di sekitar mereka. Jemaatku kekasih, sehebat-hebatnya Beta dan Bapak ini, tapi tidak sehebat suara Tuhan. Sekuat-kuatnya Beta dan Bapak ini, tapi tidak sekuat suara Tuhan. Sepandai-pandainya Beta dan Bapak ini, tapi tidak sepandai suara Tuhan. Suara Tuhan juga telah dinyatakan kepada Beta dan Bapak ini. Suara Tuhan telah dirasakan oleh Beta dan Bapak Ibu yang telah berjumpa dengan Tuhan.
berjumpa dengan Tuhan. Beta dan Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan. Tahun 2020 banyak hal yang terjadi. Hidup kita ditantang dengan berbagai dinamika kehidupan, dinamika pelayanan. Hidup kita ditantang dengan dinamika ekonomi. Hidup kita ditantang dengan berbagai pekerjaan kita. Hidup kita ditantang dengan pandemi COVID-19. Tapi karena suara Tuhan yang melebihi pandemi COVID-19, maka beta dan Bapak Ibu dijaga sampai saat ini. Amin Bapak Ibu. Karena suara Tuhan yang hebat, maka dinamika dan badai hidup yang beta dan Bapak Ibu alami, tapi kita tidak jatuh dan binasa. Karena suara Tuhan yang hebat, ketika beta dan Bapak Ibu diperadakan dengan badai yang mengamuk, tapi beta dan Bapak Ibu diangkat, ditolong, dan dilepaskan dari tengah-tengah badai. Ini bukan karena beta dan Bapak Ibu hebat, bukan karena beta dan Bapak Ibu pintar, bukan karena beta dan Bapak Ibu bisa, tapi justru karena Tuhan. Makanya tadi saya katakan, sehebat-hebatnya kita, tapi tidak sehebat suara Tuhan. Sepandai-pandainya kita dalam menjalani kehidupan dengan badai yang mengamuk, tapi tidak sepandai suara Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita membaca Mazmur 29 ini, Mazmur ini disampaikan di tengah-tengah badai pada gereja-gereja pada masa lalu. Tapi beta dan Bapak Ibu coba baca pada ayatnya yang ke-10. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, badai kita hadapi, tapi sebenarnya di atas badai itu ada Tuhan. Tuhan memberikan badai kepada beta dan Bapak Ibu supaya beta dan Bapak Ibu mengevaluasi diri. Tuhan mau menyatakan badai kepada beta dan Bapak Ibu supaya beta dan Bapak Ibu bertobat. Tuhan memberikan badai kepada beta dan Bapak Ibu supaya beta dan Bapak Ibu semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita ditantang dengan badai, semakin kita datang kepada Tuhan. Jangan putus-putus datang dengar suara Tuhan. Jangan putus-putus datang untuk bersujud kepada Tuhan. Karena suaranya itu dahsyat, karena suaranya itu punya kekuatan, karena suaranya itu hebat. Orang-orang yang mendengar suaranya, ia akan mendapatkan berkat. Orang-orang yang mendengar suaranya, ia akan mendapatkan damai sejahtera. Orang-orang yang mendengar suaranya, ia akan memperoleh kekuatan. Pasti beta dan Bapak Ibu mah dengar suara Tuhan. Jangan dengar suara dunia, dengar suara Tuhan. Jangan dengar suara iri, dengki, culas. Dengar suara Tuhan. Jangan dengar suara untuk saling bermusuhan seorang dengan yang lain. Di tahun 2021, dengar suara Tuhan untuk menyatakan kemuliaan bagi Dia. Sebab dengan takut kepada Dia, lakukan perintahnya, sujud kepadanya, berkat menjadi bagian hidup kita, damai menjadi bagian hidup kita, sejahtera menjadi bagian hidup kita. Supaya badai apapun yang mengamuk, beta dan Bapak Ibu tidak perlu takut. Allah akan menaklukkan badai ini. Allah akan menaklukkan pandemi COVID-19 dengan cara Allah yang tidak beta dan Bapak Ibu ketahui. Hanya satu, dengar suaranya dan tetap berserah kepadanya. Amin.